Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan di luar sana. Alhamdulillah pada hari ini Pengadilan Agama Ngamprah untuk pertama kalinya kita meluncurkan podcast perdana untuk Pengadilan Agama Ngamprah yang bertajuk Bintang, bincang tentang Pengadilan Agama Ngamprah kelas 1B. Nah, podcast ini tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bintang yang akan memberikan edukasi dan informasi publik tentang keperkaraan dan prosedur beracara di Pengadilan Agama Ngamprah. Baiklah Sobat Bintang di luar sana, narasumber bintang pertama yang akan kami undang ke podcast perdana Pengadilan Agama Ngamprah tak lain tak bukan yaitu Ketua Pengadilan Agama Ngamprah kelas 1B, Bapak Dr. Muhammad Iqbal, SHIMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih. Berhubung Pak Ketua tadi tuh jauh-jauh banget nih, sobat-sobat bintang barusan keluar ya Pak ya. Nah, mau berkesempatan hadir di sini menjadi narasumber perdana untuk podcast kita. Gimana Pak perasaannya? Ya, alhamdulillah ini suatu hal yang baru ya di Pengadilan Agama Ngamprah di awal tahun 2024 kita bisa memulai podcast ini untuk mengabarkan kepada warga peradilan ataupun para pencari keadilan tentang Pengadilan Agama Ngamprah, baik itu kewenangannya ataupun segala hal yang berkaitan dengan para pencari keadilan itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Kita sudah mengeluarkan podcast nih. Nah, untuk tema podcast kita yang pertama nih Pak Ketua akan tentang mengenal lebih dekat Pengadilan Agama Ngamprah. Nah, kita langsung aja kali ya Pak ya. Oke. Kan kalau masyarakat pada umum itu kan belum banyak yang tahu nih Pak sejarah dari Pengadilan Agama Ngamprah. Kalau kata pepatah mah bilangnya tak kenal maka tak sayang nih Pak. Yeah. Nah, kalau boleh nih Bapak untuk menjelaskan secara singkat sedikit lah Pak sejarah atau latar belakang Pengadilan Agama Ngamprah ini tuh gimana bisa berdiri gitu Pak? Oke. Pengadilan Agama Ngamprah ini saat ini berdiri sudah 5 tahun ya. 5 tahun Pengadilan Agama Ngamprah ini menjalankan kewenangannya ataupun fungsi peradilan itu bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, sebelumnya itu sebelum Pengadilan Agama Ngamprah ada, warga ataupun masyarakat Kabupaten Bandung Barat itu beracara di Pengadilan Agama Cimahi. Jadi induk dari Pengadilan Agama Ngamprah ini adalah Pengadilan Agama Cimahi. Jadi jauh sebelum ada Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Soreang, itu dua-duanya berinduk kepada Pengadilan Agama Cimahi. Nah, sejak keputusan Presiden nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama Ngamprah, maka di saat itulah mulai ada keberadaan Pengadilan Agama Ngamprah itu di Kabupaten Bandung Barat. Namun untuk operasionalnya mulai berlaku atau mulai diadakan sejak tanggal 22 Oktober 2018. Oh, berarti ulang tahun Pengadilan Agama Ngamprah 22 Oktober ya Pak ya? Ya, 2018. Bersamaan dengan Hari Santri. Hari Santri, wah. Iya. Pas banget momennya ya Pak ya? Pas itu sengaja apa gimana Pak? Wah, itu saya juga tidak tahu ya. Pak Ketua, ini kan setiap pengadilan itu pasti punya wewenang sendiri nih Pak, punya wilayah hukumnya sendiri. Kan Indonesia mah banyak ya Pak ya, Bandung Barat aja luas gitu misalnya. Yeah. Nah, mungkin buat kasih pencerahan juga nih Pak ke sobat-sobat bintang di luar sana, wilayah hukum dari Pengadilan Agama Ngamprah itu membawahi wilayah mana aja sih Pak? Oke. Pengadilan Agama Ngamprah itu kan adanya di Kabupaten Bandung Barat. Nah, memang terkadang orang-orang bingung ya dengan nama Ngamprah itu. Di mana sih Ngamprah itu? Oh iya. Nah, sekarang sudah tahu ya, Ngamprah itu adanya di Bandung Barat. Nah, kebetulan Kabupaten Bandung Barat itu ibu kotanya Ngamprah.
dan nomenklatur tentang pembentukan pengadilan agama di Kabupaten Bandung Barat ini sesuai dengan keputusan Presiden tadi, itu Pengadilan Agama Ngamprah. Nah, jadi Pengadilan Agama Ngamprah itu bukan pengadilan agama kecamatan, tapi wilayahnya mencakup kabupaten. Nah, di Kabupaten Bandung Barat itu ada 16 kecamatan dan 165 desa. Nah, jadi seluruh desa-desa itu yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Agama Ngamprah. Oh, berarti termasuk luas juga ya Pak ya? Luas sekali. Itu daerah yang terjauh kabarnya ada yang sampai 3 jam gitu dari sini. Ada juga 3 jam sampai ke Gunung Halu gitu. Gunung Halu, Sindangkerta. Jadi kalau yang kayak masyarakat pokoknya selagi dia masuknya Kabupaten Bandung Barat mau berperkara ke sini ya berarti itu adalah masuknya wilayah hukum kita berarti apa ya? Iya, benar. Pengadilan Agama Ngamprah. Sebenarnya sih saya pribadi juga nggak tahu nih Pak, Ngamprah itu ternyata di Bandung Barat letaknya gitu. Karena kan nggak mencerminkan. Saya dari Pulau Seberang. Pulau Seberang. Oh iya. Nah, begini nih Pak Ketua. Saya jujur aja nih sebelum saya bergabung sebagai warga Mahkamah Agung nih Pak. Saya dulu hanya tahu kalau Pengadilan Agama Ngamprah ini cuman menyelesaikan perkara tentang ya perceraian aja gitu. Maksudnya perceraian orang-orang yang Islam, yang beragama Islam ya nanti cerainya di sini. Tapi setelah saya bergabung di sini, wah ternyata banyak nih Pak tugasnya Pengadilan Agama Ngamprah, bukan cuman perceraian aja. Nah, mungkin Bapak bisa kasih juga nih penjelasan kepada Sobat Bintang juga apa aja sih Pak sebenarnya tugas pokok dari Pengadilan Agama itu tersendiri. Oke. Kewenangan Pengadilan Agama itu ada di pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sudah diubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009. Nah, di pasal 49 itu disebutkan ada banyak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Memang ada masalah perkawinan itu di dalamnya masalah perceraian. Jadi bidang perkawinan, kewarisan, sodakoh, infak, wakaf, bahkan terakhir ekonomi Islam, ekonomi syariah itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan pertama itu disebutkan kewenangan Pengadilan Agama itu bertambah berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, namun memang nggak bisa disalahkan juga pendapat orang-orang itu bahwa Pengadilan Agama Ngamprah atau Pengadilan Agama ya secara keseluruhan itu kebanyakan memang perkara perceraian, perkara rumah tangga. Nah, memang di Pengadilan Agama Ngamprah pun lebih dari 80% berkaitan dengan perkara perceraian. Perceraian ya Pak ya. Nah, kalau ekonomi syariah itu berarti tentang berkaitan tentang apa aja tuh Pak? Kan mungkin orang-orang ini pada nggak ngerti nih Pak ekonomi syariah itu gimana gitu Mas. Oh ya. Ekonomi syariah itu sendiri juga banyak, bukan hanya berkaitan dengan perkara perbankan, masuk juga asuransi syariah atau segala hal yang berkaitan dengan akad-akad syariah itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oh, jadi nanti dilihat dulu akadnya, kalau memang akadnya syariah ya akan diselesaikan sama Pengadilan Agama Ngamprah gitu ya Pak ya? Iya, bahkan ada tahun ini kita sudah masuk satu perkara di tahun 2024 sedang berjalan ya. Perkaranya ya? Perkara ekonomi syariah. Oh, nah gitu tuh Sobat Bintang, bukan hanya tentang perceraian saja. Jadi banyak itu tugas pokoknya Pengadilan Agama ya. Nah, ini Pak, ini paling banyak nih Pak yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, bunyinya kayak gini nih Pak asumsinya ya. Jika menikah di KUA, maka cerai pun di KUA. Nah, gimana nih tanggapan Pak Ketua tentang asumsi yang beredar di masyarakat ini? Nikah di KUA, cerai pun di KUA. Berarti ada asumsi juga dong. Nikah di Padang, cerainya juga harus di Padang. Ya nggak gitu. Nah, jadi begini, kewenangan itu sudah diatur ya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Untuk pernikahan itu kewenangan KUA, Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama berarti. Sedangkan perceraian itu
seperti tadi disebutkan di pasal 49 itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi bukan Kementerian Agama atau kantor urusan agama. Jadi begitu. Oh, mungkin karena dulunya kita juga gabung kali ya Pak ya dulu di Kementerian Agama, makanya orang-orang tuh nganggapnya ya kita tuh masih sebenarnya di bawah Kementerian Agama. Padahal kan enggak ya Pak ya? Iya, tidak. Jadi sejak tahun 2004 ya, itu kita sudah dipisah dari Kementerian Agama itu dan bersatu di satu atap ya dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya, dengan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha dan militer. Kita itu sama-sama berada di bawah Mahkamah Agung. Oh, ya berarti kita sudah berbeda nih ya Pak, sudah bercerai lah ibaratkannya ya Pak ya sama Kementerian Agama. Nah gini nih Pak, kan kalau pengadilan itu memang tugas pokoknya pasti untuk menegakkan keadilan ya Pak ya. Nah mungkin ada nggak sih saran dari Pak Ketua nih untuk masyarakat pencari keadilan, sobat-sobat bintang di sana, di luar sana, untuk mereka bisa berperkara di sini dan mendapatkan haknya secara adil gitu Pak? Oke. Yang pasti ya, kalau sudah masuk ke Pengadilan Agama Ngamprah, percayakan saja ke Pengadilan Agama Ngamprah, insya Allah akan memberikan layanan yang seadil-adilnya. Namun, saya menyarankan secara khusus ini bagi para pencari keadilan itu dapat langsung datang ke Pengadilan Agama Ngamprah untuk menghindari calo. Nah, terkadang ada yang mengatasnamakan pengadilan agama, kan seperti itu ya. Itu yang kita khawatirkan. Kita ingin mendapatkan citra yang baik, tapi ternyata di luar sana ada orang atau oknum-oknum yang mengatasnamakan pengadilan agama. Nah, itu yang perlu kita hindari, dan untuk menghindari itu silahkan datang langsung ke pengadilan agama, silahkan datang langsung melalui alurnya ada. Datang saja ke resepsionis, tanyakan, nanti akan diarahkan ke petugas yang berwenang untuk memberikan apa yang diinginkan oleh para pencari keadilan itu. Baik informasi, pendaftaran, sampai mengambil produknya seperti apa, itu sebenarnya ada aturan-aturan mainnya, ada yang berbiaya dan ada yang memang tidak ada biayanya. Kalau berperkara tentunya ada biaya, terlepas dari ada nanti yang namanya prodeo. Gitu. Oh iya. Berarti memang kalau bisa ya memang harus datang aja lah Pak ya sendiri ya Pak ya. Datang langsung. Karena kalaupun nyatanya tidak tahu ya akan kita bantu gitu ya Pak ya. Pastinya. Iya. Pak, kalau sebuah instansi itu kan pasti memiliki program-program kerja nih Pak. Nah, program kerja apa aja sih Pak yang diusung sama Pengadilan Agama Ngamprah untuk tahun ini lah ibaratkannya? Oke. Untuk program kerja, itu Pengadilan Agama Ngamprah sudah beberapa tahun belakangan ini mendapatkan anggaran untuk posbakum atau pos bantuan hukum. Ada juga sidang keliling atau sidang di tempat. Dan yang ketiga ada layanan prodeo atau bebas biaya. Oh, nah dari ketiga program itu mungkin akan kita kulik lah ya Pak ya masing-masing gitu. Nah yang pertama itu terkait dengan posbakum, pos bantuan layanan hukum. Nah itu sebenarnya fungsinya apa Pak untuk masyarakat pencari keadilan ini? Oke. Keberadaan posbakum ini sesuai dengan namanya itu ya, pos bantuan, ada yang mengatakan pos bantuan layanan hukum, posyankum, itu tentunya untuk membantu para pencari keadilan. Nah, membantu apa kan gitu? Ya. Nah, terkadang kan kita tidak mengetahui ya, tingkat pendidikan para pencari keadilan itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa membuat gugatan sendiri, menjawabnya juga bisa membuat sendiri, dan kebanyakan itu tidak bisa. Sehingga keberadaan posbakum ini diharapkan bisa membantu para pencari keadilan itu dimulai dari membuatkan gugatan. Begitu juga menjawabnya juga nanti akan bisa dibantu oleh mereka yang berada di pos bantuan hukum itu. Oh gitu, oh ya, karena kan memang kalau untuk pendaftaran pertama itu yang kita butuhkan memang gugatan atau permohonan gitu, ya Pak ya. Jadi
bagi masyarakat yang masih bingung nih formatnya bagaimana ya, langsung saja datang gitu mungkin ya Pak ya? Iya benar. Jadi terkadang karena ketidaktahuan membuat gugatan itu akan menyulitkan para pencari keadilan itu dalam mendapatkan hak-hak keadilannya itu sendiri. Jadi di persidangan mungkin saja hakim menganggap ini obskur atau kabur gitu dan lain sebagainya karena itu ada aturan mainnya. Nah, itu dibuatkan di Posbakum itu gratis. Oh, gratis. Ya, karena mereka sudah dibayar oleh negara untuk membantu para pencari keadilan itu. Nah, gitu Sobat Bintang, jadi nggak usah bingung kalau memang nyatanya tidak tahu nih format yang benar, daripada nanti salah di persidangan gitu ya Pak ya. Mending langsung saja kita bantu gitu. Ada sih bantuannya di sini gitu ya, setidaknya lebih memudahkan kali ya Pak ya. Dengan adanya pos bantuan layanan hukum lebih memudahkan kepada sobat-sobat Bintang yang ingin mencari keadilan lah di Pengadilan Agama Ngamprah ya Pak ya. Iya. Nah, terus kalau untuk program yang kedua nih Pak, itu berkaitan dengan sidang keliling atau sidang di tempat. Nah, itu ada nggak sih Pak kriteria khusus atau apa sih sidang keliling itu yang biar tahu nih Pak apa sih gitu? Oke. Tujuan dari sidang keliling itu sebenarnya untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin terjauh ya. Terjauh berarti dari ya, kayak tadi Sinangkerta, jauh gitu. Atau sulit ya. Jika pihak-pihak itu kemari itu memakan waktu lebih gitu. Nah, kita akan mencari yang seperti itu sebenarnya. Karena tujuannya ini kan mendekatkan kita ke masyarakat para pencari keadilan itu. Nah, saya tadi ke desa Cirawa Mekar. Nah, itu daerahnya lumayan. Nah, itu kita tadi kebetulan sidangnya sidang terpadu. Karena kita ada kerjasama dengan Kementerian Agama dan Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung Barat untuk mengadakan sidang terpadu ini. Nah, jadi berbeda dengan sidang keliling yang biasa. Kalau sidang keliling itu majelis ya, yang menyidangkan itu ada 3 orang hakim. Nah, kalau untuk sidang terpadu ini cukup dengan hakim tunggal. Jadi 1 orang hakim sudah bisa untuk menyidangkan perkara sidang terpadu ini. Nah, untuk isbat nikah ini dengan adanya terpadu itu setiap pencari keadilan itu akan mendapatkan 3 produk langsung, yaitu produk penetapan dari Pengadilan Agama, buku nikah dari Kantor Urusan Agama, dan KK, kartu keluarga ataupun KTP dari Dinas Dukcapil, seperti itu. Berarti program sidang terpadu ini baru tahun ini aja atau sudah ada Pak di tahun-tahun yang lalu? Berkaitan dengan sidang terpadu ini, kita itu sudah pernah bekerja sama, sudah melakukan MOU dengan Kementerian Agama dan Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung Barat itu di akhir tahun 2021. Nah, untuk pelaksanaannya ini yang kedua. Yang kedua. Jadi dulu setelah melakukan MOU, nggak lama kita melakukan sidang terpadu. Nah, ini yang kedua. Oh gitu. Berarti yang sidang terpadu ini tuh hanya khusus untuk isbat nikah aja apa gimana Pak? Iya. Oh iya. Karena ini melibatkan 3 instansi, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dalam hal ini KUA, dan Dukcapil. Seperti jadi itu. lebih memudahkan sebenarnya Pak. Jadi dalam 1 kali acara gitu, kita langsung masyarakat langsung dapat penetapannya, langsung dapat buku nikahnya, sama kakaknya langsung baru berarti gitu ya Pak? Langsung baru. Jadi update data langsung. Oh gitu. Nah, terus kalau untuk sidang keliling ini tuh ada syarat khususnya nggak sih Pak? Atau gimana biar lebih efektif? Apa gimana gitu Pak? Sebenarnya tidak ada. Cuman ini kan dikoordinir biasanya. Dikoordinir oleh baik itu Kementerian Agama atau desa, di mana mereka mengenalkan produk kita. Karena kita juga sudah mensosialisasikan ke mereka adanya layanan kita ini. Sehingga kita minta kepada baik KUA ataupun desa untuk mengenalkan ini, mana tahu ada masyarakatnya yang membutuhkan layanan ini gitu. Bahkan dalam waktu dekat
sidang terpadu ini akan kita laksanakan lagi di 2 kecamatan untuk di bulan Februari. Dan insya Allah di akhir Februari kita jadwalkan. Itu ada di 2 kecamatan yang akan dijadikan satu, tapi kita belum tahu di mana posisi yang terbaik karena dari Dinas Dukcapil dan Kementerian Agamanya juga minta posisi yang memungkinkan mereka untuk mudah mengakses dan untuk membuat produk-produk dari mereka itu. Oh iya. Berarti ibaratnya kalau memang ada nih desa-desa yang memang masyarakatnya jauh, terus ya udah tinggal hubungin kita aja ya Pak ya Bu untuk sidang keliling ini, atau kalau bisa kita laksanakan ya sidang terpadu gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah Pak, selanjutnya untuk program kita yang ketiga nih berkaitan dengan Prodeo. Nah Prodeo itu apa sih Pak? Nah Prodeo itu bahasa sederhananya bebas biaya. Bebas biaya. Nah jadi para pencari keadilan itu bisa mendapatkan layanan ataupun mendapatkan keadilannya itu dengan tanpa biaya. Oh, tanpa biaya. Gitu. Oh, iya. Terus kalau terkait dengan syarat-syaratnya nih Pak untuk bisa masyarakat ini berperkara secara Prodeo. Nah, layanan Prodeo itu bukan untuk semua orang ya tentunya. Oh, iya. Nah, untuk siapa? Untuk nah, siapa? ada syarat-syaratnya. Syaratnya jangan Kenapa? dijawab sekarang dulu. Oh, siap. Mungkin nanti akan kita bahasnya di volume kedua, Pak. Oh, siap. Iya, di podcast bintang kita yang kedua nanti kita akan usung tema syarat-syarat terkait dengan berperkara secara cuma-cuma atau Prodeo di Pengadilan Agama Ngamprah. Oke. Begitu. Oke, baiklah sobat bintang di luar sana, mungkin untuk volume pertama podcast bintang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ketua telah memberikan sedikit informasi nih tentang biar kita lebih dekat dengan Pengadilan Agama Ngamprah. Udah capek-capek tadi sidang keliling ya. Terima kasih banyak. Totalitas banget Pak Ketua. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, sampai bertemu lagi di volume kedua podcast bintang. Bye bye. Mana Pak Kesan? Dadah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.